Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, untuk chapter terbaru kali ini itu endingnya sedikit lebih pendek dari spoiler yang Mimin sampaikan minggu lalu, di mana berakhir saat Zovan berbincang dengan Dan Kinseng terkait dengan cinta. Adapun spoiler minggu lalu yang Mimin sampaikan berakhir saat Zovan merenungkan perkataan dari Dan Kinseng. Lalu Penatua yang pun muncul dan berkata bahwa ada kuda hitam lainnya dari sekte tingkat menengah yang nampaknya akan menjadi masalah bagi mereka untuk bisa mencapai sekte peringkat atas. Tentu saja Penatua yang begitu khawatir dan itulah alasan kenapa ia melaporkannya kepada Zovan. Tidak hanya seluruh anggota sekte Dewa Pedang telah mencapai ranah eternal, mereka mengalahkan dua sekte peringkat tengah lainnya dengan begitu mudah. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan bisa dipastikan mereka nampaknya sudah setara dengan sekte peringkat atas. Tapi yang lebih menyebalkan adalah tak kalah anggota sekte Dewa Pedang melirik ke ala sekte Demonic Scheme, mereka seakan-akan seperti meremehkan dan seolah-olah sudah mempunyai rencana untuk bisa menekan ataupun mengalahkan Zovan. Nah, intinya di sini sekte Dewa Pedang benar-benar akan menjadi lawan yang menyulitkan. Oleh sebab itulah Penatua yang bertanya dan meminta masukan kepada Zovan, bagaimanakah langkah selanjutnya? Karena jika Zovan tidak ikut bertarung bisa dipastikan mereka akan kalah. Tanggapan dari Zovan tapi membuat Penatua yang sangat kesal. Ia berkata, "Oh begitu, kalau demikian kita tidak boleh kalah." Awalnya Penatua yang begitu tertarik dengan perkataan Zovan, tapi setelahnya itu benar-benar menyebalkan. Zovan berkata, "Jika demikian, maka yang harus kita lakukan adalah tidak bertarung melawan sekte Dewa Pedang. Karena tanpa bertarung kita tidak akan kalah." Ya, rencana konyol macam apa itu? Zovan adalah pimpinan dari sekte Demonic Scheme saat ini, tapi ia malah memerintahkan untuk tidak melawan ataupun mengalah. Padahal Zovan sendiri yang awalnya memiliki target untuk jadi 3 sekte superior atau 3 sekte atas, tapi saat ini malah menyarankan untuk mengalah. Tentunya itu membuat yang sangatlah murka. Dan Zovan nampaknya tidak peduli dengan omongan dari Penatua yang hingga pada akhirnya Kui Lang pun tiba dan berkata bahwa ada orang-orang dari sekte Heaven Trailing yang ingin bertemu. Jadi pada akhirnya Penatua yang pun meninggalkan Zovan, tapi perbincangan mereka akan dilanjutkan setelahnya. Ya, ada alasan kenapa Zovan begitu acuh tak acuh. Itu semua karena ia masih direpotkan dengan pergolakan hatinya setelah mendengar beberapa ceramah ataupun masukan dari Dan Kinseng, dan ia tidak ingin dipusingkan dengan permasalahan lainnya. Lagi pula jika sekte Demonic Scheme berada pada sekte peringkat menengah, itu sudah cukup untuk memenuhi janjinya kepada Xie Wuye, pimpinan sekte Demonic Scheme. Tapi karena ada Kui Lang di hadapannya, Zovan pun akhirnya bertanya atau meminta beberapa tips terkait dengan cinta. Ya, itu semua karena Kui Lang sampai saat ini masih merasakan cinta. Dan ia juga merupakan penganut jalur iblis, yang mana karena cinta itu pula ia sampai dibuang ke kantor pekerja. Tapi nampaknya atau sayangnya saran dari Kui Lang sama sekali tidak membantu Zovan. Karena dari sudut pandang Zovan, saran dari Kui Lang begitu standar. Jadi Zovan pun meminta Kui Lang untuk pergi. Dan sebelum meninggalkan Zovan, Kui Lang kembali mengatakan
mengatakan beberapa hal dan itu membuat Zovan seperti menyadari sesuatu. Ia bahkan sampai berkata, "Aku tidak menyangka kau memiliki sisi bijaksana juga." Zovan pun kembali melanjutkan meditasinya setelah mendapatkan sedikit clue dari perkataan Kuilang. Tapi belum lama ia memejamkan mata sudah terdengar suara seseorang yang nampak sangat kesal lalu mendobrak pintu. Ya, itu adalah Penatuayang. Ia nampak kesal karena ternyata sekte Heaven Trailing meminta Zovan juga untuk bertemu dengan mereka. Tentu saja awalnya Zovan sangat jengkel dan untuk apa ia harus ikut bertemu? Bukankah sudah cukup untuk mengirimkan Penatua menemui perwakilan dari sekte Heaven Trailing? Tapi Penatuayang menjelaskannya dengan kesal bahwa mereka juga ingin bertemu dengan Zovan secara langsung. Dan karena sekte Heaven Trailing merupakan sekte pimpinan dari penjaga Tianyu, Penatuayang meminta Zovan untuk memberikan hormat kepada mereka dan ikut menemuinya. Jadi pada akhirnya Zovan pun ikut dengan Penatuayang. Nah, saat hampir tiba, mereka bisa menyaksikan anggota sekte Heaven Trailing tengah mengejek anggota sekte Demonic Scheme, seperti mereka yang memiliki penginapan lebih jelek dibandingkan dengan penginapan mereka. Dari kejauhan Zovan langsung menyadari sepertinya niatan mereka dari awal adalah untuk berkelahi. Saat Zovan tiba, ia pun berkata, "Jadi kenapa kalian ingin bertemu denganku?" Seseorang yang berbincang dengan Zovan bernama Rencong. Ia adalah tuan muda atau anak dari pimpinan sekte Ren. Nah, ini juga adalah kali pertamanya Rencong bertemu dengan Zovan. Ia hanya mendengarkan rumor dari pertarungan sekte Demonic Scheme sebelumnya dan bagaimana Zovan pada akhirnya tidak ikut bertarung di pertarungan sekte tingkat menengah. Tentu saja Rencong awalnya memuji dan juga merendahkan Zovan. Dan itu lebih membuat Zovan kesal lagi karena sepertinya bocah di hadapannya telah membuang-buang waktunya yang berharga. Lalu Rencong pun akhirnya menyampaikan niatan aslinya yang intinya karena sekte Heaven Trailing adalah sekte pimpinan dari sekte penjaga Tianyu dan sekte Demonic Scheme juga merupakan sekte penjaga Tianyu. Rencong meminta agar sekte Demonic Scheme tidak banyak tingkah dan tahu akan tempatnya. Ya, itulah yang mereka inginkan setelah dikalahkan oleh sekte Dewa Pedang, karena jika mereka terus kalah bisa dipastikan sekte Heaven Trailing bisa saja ditendang menjadi sekte peringkat bawah. Mendengar hal tersebut, Zovan pun menanggapinya dengan sebuah ejekan. "Oh, jadi maksudmu kau datang ke sini untuk memohon agar tidak dihajar? Kalau begitu, lakukanlah seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekor kepada tuannya." Ya, perkataan Zovan langsung memicu amarah kepada seluruh anggota sekte Heaven Trailing. Bahkan penatua mereka juga sampai bergerak dan berencana untuk menyerang Zovan. Tentu saja Zovan sama sekali tidak bergerak mengingat lawannya bukanlah seseorang yang bisa membunuhnya, tapi malah sebaliknya Zovan bisa saja membunuh penatua tersebut. Untungnya Penatuayang menghentikan serangan dari Penatua Qi. Lalu Penatuayang pun meminta maaf kepadanya karena memang Zovan tidak menyaksikan pertarungan sebelumnya sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi pada sekte Heaven Trailing. Walau demikian, Penatua Qi tetap marah apalagi ia mendengarkan jika Zovan menyamakan sekte mereka dengan anak anjing. Tuan Muda Ren juga nampaknya begitu kesal dan ia pun memerintahkan beberapa orang di sampingnya untuk memberikan peringatan kepada anggota sekte Demonic Scheme. Ya,
Di sebelah penatua ada Qi Changlong, Bai Lian, dan juga Gui Hu. Mereka berada pada kultivasi yang sama dengan orang-orang yang diperintahkan oleh Tuan Muda Ren. Tapi ternyata mereka bisa menggunakan teknik gabungan dan bahkan membuat ketiganya menjadi lawan yang tak berkutik. Bai Lian, Qi Changlong, dan juga Gui Hu tumbang tanpa bisa memberikan perlawanan. Zovan yang menyaksikan hal tersebut bergumam, "Oh, jadi mereka juga bisa menggunakan serangan gabungan?" Dan Tuan Muda Ren pun kembali berkata, "Itu adalah sebuah peringatan. Jika saat kita bertemu kau tidak mengetahui di manakah tempatmu, maka aku akan membantai seluruh anggota sekte Demonic Scheme." Setelah menyampaikan peringatannya, seluruh anggota sekte Heaven Trailing pun meninggalkan anggota sekte Demonic Scheme. Tentunya Zovan yang awalnya tidak ingin terlibat menjadi sangat jengkel setelah diremehkan oleh sekte Heaven Trailing. Nampak dari wajahnya Zovan begitu murka, tapi penatua yang memberikan nasihat kepada Zovan, ia boleh melakukan apapun kepada siapapun di sekte Heaven Trailing kecuali Tuan Muda Ren, karena ia adalah anak dari pimpinan sekte. Membunuhnya malah akan menambahkan permasalahan baru di masa depan. Penatua yang juga menjelaskan dua kembar yang menyerang Qi Changlong, Gui Hu, dan juga Bai Lian. Mereka juga merupakan sosok yang merepotkan. Pada pertarungan melawan sekte Dewa Pedang, mereka hampir saja menang jikalau Wen Tao tidak turun tangan. Dan karena kekalahan itu pula, pada akhirnya sekte Heaven Trailing berada pada posisi terbawah di sekte peringkat menengah. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari penatua yang pada akhirnya Zovan pun memutuskan untuk ikut bertarung pada pertarungan selanjutnya. Di sisi lain, anggota sekte Heaven Trailing nampak sangat puas setelah mengacak-acak anggota sekte Demonic Scheme, dan kekhawatiran mereka terhadap Zovan nampaknya juga terlalu berlebihan. Salah satu alasan mereka ingin bertemu dengan Zovan adalah untuk melihat secara langsung bagaimanakah kekuatannya. Tapi sebelumnya Zovan hanya berdiam diri yang menandakan ia bukanlah apa-apa. Tapi penatua Qi sedikit curiga kepada Zovan yang nampak sangat tenang tak kala ia akan menyerangnya. Apalagi rumor mengatakan serangan Zovan menghabisi seluruh anggota sekte penjinak binatang, bahkan penatua mereka juga dikalahkan oleh Zovan. Tapi Tuan Muda Ren menanggapinya dengan santai. Dari sudut pandangnya itu hanyalah rumor yang dibesar-besarkan agar tiga sekte peringkat menengah takut kepada Zovan. Adapun penatua sekte penjinak binatang, bukankah naga ganda yang diagungkan telah memberikan pengumuman bahwa ia dieksekusi karena berani melanggar peraturan dengan cara mengganggu para tamu undangan? Setelah mendengarkan penjelasan yang masuk akal tersebut, penatua Qi pun berhenti mengkhawatirkan Zovan. Adapun Rencong, ia sudah tidak sabar untuk menunggu esok hari karena ia yakin bisa membongkar kebusukan dan juga kebohongan yang telah diciptakan oleh Zovan. Dan keesokan harinya, seluruh kursi penonton dipenuhi oleh sekte peringkat atas. Ya, jarang sekali tiga sekte superior melihat pertarungan sekte peringkat menengah. Dan ada dua orang yang paling mereka soroti. Pertama adalah Zovan dari sekte Demonic Scheme, lalu yang kedua adalah Wen Tao dari sekte Dewa Pedang. Lalu terjadi juga perbincangan antara Yan Mo, Wu Qing, dan juga Ye Ling terkait siapakah sekte peringkat menengah yang mungkin saja akan ditendang keluar. Dan kebanyakan orang menganggap itu adalah sekte Heaven Trailing mengingat mereka berada pada posisi terakhir. Tapi Ye Ling tidak peduli siapa yang akan menjadi sekte peringkat superior nantinya atau siapa yang ditendang dari sekte peringkat menengah. Yang terpenting baginya adalah bisa bertarung melawan
melawan Zofan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Yanmo kesal. Ia pun berkata, "Kau, bagaimana jika kau bertarung melawanku?" Tapi nampaknya Yelin sama sekali tidak tertarik karena dari sudut pandangnya Yanmo lebih lemah dibandingkan dengan dirinya. Wuking bahkan sampai tertawa melihat perdebatan antara Yanmo dan juga Yelin hingga pada akhirnya juri pun memasuki arena disusul oleh naga ganda yang diagungkan. Barulah setelahnya seluruh peserta pada pertarungan kali ini memasuki arena 3 sekte peringkat menengah beserta sekte Demonic Scheme dan juga sekte Mistik Surgawi. Pertarungan untuk merebutkan sekte peringkat menengah pun dimulai. Chapter pun berakhir. Ya, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.